Oke, kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat berat. Salah satu babak paling kelam dalam sejarah manusia, Holocaust. Ini bukan sekedar cerita, tapi sebuah pengingat tentang bagaimana kebencian yang diatur secara sistematis bisa berujung pada tragedi yang, jujur, sulit dibayangkan. Jadi, pertanyaan besarnya gimana sih tragedi sekelam ini bisa sampai terjadi? Soalnya Holocaust itu kan nggak terjadi begitu aja, dalam semalam. Bukan. Ini tuh hasil dari sebuah proses yang panjang dan mengerikan. Nah yuk kita coba telusuri bareng-bareng, langkah demi langkah, apa aja yang akhirnya membawa kita ke genosida. Oke, untuk bisa paham betul, kita harus mundur sedikit, lihat akarnya dulu. Karena Holocaust ini nggak muncul tiba-tiba. Ini tuh tumbuh dari benih kebencian yang udah lama banget ditanam di Eropa. Jadi ada 4 hal utama nih yang jadi fondasinya. Pertama itu antisemitisme, ya, kebencian terhadap orang Yahudi yang udah kayak racun di Eropa berabad-abad lamanya. Terus yang kedua, Jerman itu kan kalah di Perang Dunia Pertama dan itu bikin trauma nasional. Nah, kondisi kayak gini bikin gampang banget nyari kambing hitam. Ketiga, munculnya ideologi rasial Nazi yang aneh banget, yang memecah belah manusia cuma gara-gara keturunan. Dan terakhir, demokrasinya hancur. Ini yang buka pintu lebar-lebar buat rezim totaliter berkuasa. Nah, inti dari ideologi Nazi itu ya ini, benar-benar beracun. Mereka bilang bangsa Jerman itu ras unggul, Arya. Terus mereka ciptakan musuh, yaitu orang Yahudi, yang katanya harus disingkirkan demi kemurnian ras. Gila kan? Propaganda ini disebar terus-menerus sampai meresap ke masyarakat dan jadi alasan buat semua tindakan brutal mereka nanti. Sekarang kita lihat gimana ideologi kebencian tadi diubah jadi kebijakan negara yang sistematis banget. Ini nih bagian yang menakutkan, transisinya. Dari cuma diskriminasi, jadi kekerasan, dan puncaknya genosida. Lihat deh timeline ini. Kelihatan banget kan eskalasinya itu terencana. Mulai tahun 33 pas Hitler jadi kanselir. Terus 35, mereka bikin undang-undang buat melegalkan diskriminasi. Makin parah di tahun 38, kekerasan mulai terjadi secara terbuka. Dan puncaknya, tahun 41, dimulailah rencana buat memusnahkan semua orang Yahudi di Eropa. Nah, peristiwa ini, Kristallnacht atau Malam Kaca Pecah, ini titik baliknya. Penting banget buat kita tahu. Ini tuh bukan kerusuhan biasa yang terjadi gitu aja. Bukan. Ini adalah teror yang direncanain sama negara. Ini momen di mana persekusi hukum dan sosial berubah jadi kekerasan fisik yang brutal dan terang-terangan. Dan dampaknya langsung kerasa. 30.000. Sebanyak itulah pria Yahudi yang ditangkap pas Kristallnacht dan langsung dikirim ke kamp konsentrasi. Ini baru awalnya. Awal dari penahanan massal yang nanti bakal jadi jauh lebih parah lagi. Oke, ban-ban berikutnya ini ngeri banget. Kita bakal lihat gimana Nazi membangun sebuah mesin pembunuh. Lengkap dengan birokrasi dan infrastrukturnya semuanya berskala industrial. Tujuannya cuma satu, genosida. Penting buat diingat, kejahatan sebesar ini nggak mungkin dilakukan satu orang. Ini arsitek-arsitek utamanya. Ada Hitler, otaknya, arsitek ideologinya. Terus ada Himmler, kepala SS, itu loh pasukan paramiliter elit Nazi, dia yang bertanggung jawab atas semua kamp. Ada Heydrich yang mengordinasi solusi akhir, sampai Eichmann yang ngurusin logistik deportasi massal. Ini bukti nyata kalau Holocaust itu kejahatan negara yang sangat terorganisir. Mereka punya nama sandi resmi, solusi akhir. Dengerin deh, kedengarannya kayak istilah birokrasi biasa kan? Padahal ini adalah cara mereka menyembunyikan niat yang sebenarnya, yang super mengerikan. Sebuah rencana yang terperinci untuk membunuh setiap orang Yahudi di Eropa. Nah, cara mereka melakukan pembunuhan massal ini ada 3 metode utama. Pertama, orang-orang Yahudi dikumpulin dan dikurung di ghetto, tempat yang padat dan gak manusiawi sama sekali. Kedua, ada pasukan pembunuh keliling, namanya Einsatzgruppen, yang tugasnya melakukan penembakan massal. Dan yang terakhir, mereka dideportasi ke kamp-kamp pemusnahan, fasilitas yang emang dibangun khusus buat membunuh dalam skala besar. Biar kebayang skalanya, coba lihat angka ini, 1,1 juta. Sebanyak itu orang, sebagian besar orang Yahudi, dibunuh cuma di satu tempat, Auschwitz-Birkenau. Bayangin, satu tempat. Ini adalah pembunuhan skala pabrik yang, jujur aja, sulit banget kita bayangin. Syukurlah, pada akhirnya semua kengerian ini berhenti juga. Tapi penting buat dicatat, Holocaust berhenti bukan karena pelakunya sadar, tapi karena rezim Nazi kalah perang. Jadi antara tahun 1944 sampai 1945, pasukan sekutu terus maju. Nah, sambil maju itu, mereka mulai membebaskan kamp-kamp konsentrasi. Disitulah dunia akhirnya melihat langsung kengerian yang terjadi.
Pembebasan Auschwitz tanggal 27 Januari 45 jadi simbol penting. Gak lama setelah itu, Hitler bunuh diri, Jerman menyerah, dan mesin pembunuh ini akhirnya benar-benar berhenti. Dan pada akhirnya, inilah total korbannya, 6 juta. Itu perkiraan jumlah orang Yahudi yang dibunuh secara sistematis. 6 juta nyawa melayang cuma karena sebuah ideologi kebencian. Setelah melihat semua ini, kita sampai di pertanyaan terakhir yang paling penting. Soalnya, memahami Holocaust itu bukan cuma soal sejarah, bukan cuma melihat ke belakang. Ini tentang kita sekarang, bertanya ke diri sendiri, pelajaran apa yang harus kita pegang erat-erat biar tragedi kayak gini nggak akan dan nggak boleh terjadi lagi.